tabi'a udwan wa fi ashabihi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadan syahrul ummati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa bersama-sama hadir di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam ialah pahlawan revolusi Islam yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang-terang seperti ini. Ialah habibana wa nabiyuna wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Karena beliau menyebarkan agama Islam di setiap penjuru pelosok dunia, sehingga kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil berkat hidayah dari Allah Subhanahu. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati untuk kita bersama Al-Karam Al-Ustaz Abdul Qadir SPDI beserta keluarga Umi. Kita doakan beliau mudah-mudahan tambah dan diberkati ilmunya oleh Allah, tambah dan diberkakan rezekinya oleh Allah, tambah dan diberkakan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jadikan keluarga yang soleh, keluarga jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan jadikan keturunan yang soleh tersoleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya hormati juga guru kita alhamdulillah malam ini hadir Mukarram Al-Ustaz Ali. Kita doakan beliau mudah-mudahan tambah dan berkahkan ilmu, tambah dan berkahkan rezeki, tambah dan berkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru cepat-cepat dapat jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya hormati juga para jamaah Majelis Ta'lim Fathul Ulum wujud khusus. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini senantiasa menjadikan maghfirah, ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah muslimin wal kiram, kita berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. Yang HP-nya ada aplikasi Al-Qur'annya buka At-Taubah ayat 36. Ayo aplikasinya. Ada enggak? Buka aplikasi Qur'annya. Buka surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah ada 12 bulan. Namun di antara 12 bulan tersebut ternyata ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
4 bulan ini yang mana 3 bulan ini berendengan namun yang satu terpisah. Mana yang 3 bulan berendengan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dilanjut dengan Muharram. Itu berendengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada yang terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan sekarang itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan ini, saking mulianya 4 bulan ini, maka Allah melarang kita untuk mengumpat, membicarakan orang, berbuat dosa di dalam bulan tersebut. Bahkan Allah ganjar amal ibadahnya lebih tinggi dibandingkan kita beribadah di bulan-bulan yang lain selain dari bulan 4 tersebut. Begitupun berbuat dosa, Allah lipat-lipat gandakan orang-orang yang berbuat dosa di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan tadi bulan yang 4 yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ingat Rajab bukan Rajab, karena dalam bahasa Arab nggak ada huruf ra, adanya huruf ro. Jadi kita sebut dengan Rajab bukan Rajab. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa sya'bana syahri wa Ramadan syahrul ummati, kata Rasul. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'bana syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasul. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Rajab, sampaikan Rasul bilang bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah. Dan ada salah satu peristiwa yang penting buat kita sebagai umatnya baginda Rasulullah dan memeluk agama Islam. Apa itu? Yaitu suatu ibadah yang mana ibadah ini tanpa estafet melalui malaikat Jibril. Hampir semua ibadah yang Allah perintahkan untuk kita yang beragama Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita melalui estafet malaikat Jibril. Tapi ada satu ibadah, saking pentingnya nih satu ibadah, makanya Allah perintahkan ibadah ini tanpa melalui estafet. Saking pentingnya, langsung Allah merintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ibadah yang penting? Yaitu salat. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, Rasul di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Ingat kalimatnya, Rasul di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Bukan Rasul Isra Mi'raj, tapi Rasul di Israkan dan di Mi'rajkan. Kalau Rasul Isra Mi'raj tidak akan terkejar oleh otak kita. Tapi kalau Rasul di Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah, walaupun otak kita tidak bisa mengejar, tapi dengan keimanan bisa terkejar. Di Isra dan Dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengisra dan yang ngisrain baginda Rasul, yang memi'rajkan baginda Rasul itu Allah. Kalau Allah sudah mau, kalau Allah sudah pengen, gak ada yang mustahil. Jangankan sepertiga malam, 1 jam, 1 detik, kalau Allah mau, gak ada yang mustahil bagi Allah. Gak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, kalau Allah sudah bilang terjadi, maka pasti terjadi. Begitupun di Isra dan di Mi'rajnya Rasul oleh Allah. Allah mau Rasul Isra, Allah mau Rasul Mi'raj, langsung bertemu dengan Allah. Jadi sepertiga malam, jadi setengahnya malam. Kalau otak kita yang membahas, gak bakalan kekejar. Tapi dengan keimanan, insya Allah terkejar di Isra dan di Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Isra berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Langsung Mi'raj dari Masjidil Aqsa terus ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Ditemani oleh malaikat Jibril berkendara kendaraan
Kecepatan buruk melebihi kecepatan yang ada di muka bumi. Kapal jet cepat tapi buruk lebih cepat. Satu langkah buruk maka seujung penglihatan kita itu buruk hewan surga. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mempersiapkan kendaraannya baginda Rasulullah, Allah merintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil satu kendaraan yang ada di surga, ambil kendaraan dari hewan yang namanya buruk untuk sebagai menjadi kendaraannya baginda Rasulullah yang akan bertemu denganku. Malaikat pergi ke alam surga, beritain oleh malaikat, dikasih pengumuman bahwa Allah akan bertemu dengan hamba yang paling Allah cintai. Allah akan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi, dan Allah minta kendaraan tersebut dari kalangan kalian wahai buruk. Maka salah satu dari kalian kendaraan surga yang namanya buruk pasti Allah ambil untuk menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua buruk yang ada di alam surga senang, gembira bahwa mereka akan dipilih dari salah satunya untuk menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa Rasul itu makhluk yang paling Allah cintai, makhluk yang paling Allah sayangi. Bukan cuma Allah memerintahkan malaikat, manusia untuk berselawat, bahkan Allah pun berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari kalian akan menjadikan kendaraannya Rasulullah. Semua buruk senang, tapi ada satu buruk yang tidak senang. Dia menangis. Ketika dia menangis, dia ditanya oleh malaikat yang mengumumkan bahwa ada satu buruk yang akan menjadi kendaraannya Rasulullah. Tanya oleh malaikat, kenapa buruk-buruk yang lainnya senang tapi kok kamu sedih, tapi kok kamu menangis? Jawab itu buruk yang sedang menangis, saya menangis wahai malaikat, saya takut saya tidak terpilih menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Saya takut yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh kaum malaikat yang menjadi kendaraannya baginda Rasulullah bukan saya, tapi teman-teman saya yang lainnya. Makanya saya sedih, takut saya tidak terpilih menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor malaikat kepada Allah, wahai ya Rabb, semua buruk senang dengan dengar perintah bahwa ada satu buruk dari mereka yang akan menjadi kendaraannya baginda Rasulullah. Mereka senang karena dari mereka akan ada yang terpilih menjadi kendaraannya baginda Rasulullah. Tapi ada satu buruk ya Rabb yang dia menangis, dia tidak merasakan senang. Dia takut, dia menangis, dia takut tidak terpilih menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Malaikat, sampaikan kepada buruk yang sedang menangis bahwa aku telah memilih dia untuk menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan oleh malaikat kepada buruk yang sedang menangis, wahai buruk yang sedang menangis, wahai buruk yang sedang bersedih, jangan menangis, jangan bersedih, bahwa Allah telah memerintahkan kau, Allah telah memilih kau menjadi kendaraannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang buruk yang tadi menangis, senang buruk yang tadi sedih, dia dipilih menjadi kendaraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecepatan buruk melebihi kecepatan yang ada di muka bumi. Satu langkah buruk seujung penglihatan kita. Kalau dua langkah buruk maka sudah tidak terlihat, saking cepatnya itu buruk. Ditemani oleh malaikat Jibril, namun ketemu satu alam yang mana alam ini nggak pernah diinjak oleh makhluk Allah. Jangankan manusia, para malaikat gak berani menginjakkan kakinya di alam tersebut. Maka kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, saya gak berani mengantarkan Rasul langsung masuk alam tersebut bertemu dengan Allah.
Kenapa wahai Jibril? Kalau saya melangkahkan kaki saya masuk ke alam tersebut, maka hancurlah seluruh tubuh saya, kata malaikat Jibril. Gak akan ada yang tersisa wahai Rasul. Kata Rasulullah, kalau malaikat yang disuruh oleh Allah mengantarkan aku bertemu dengan Rabb, tapi kau nggak berani masuk ke alam tersebut karena takut hancur, apalagi saya manusia, kata Rasul. Wahai Rasulullah, kau manusia yang luar biasa, kau manusia yang dicintai oleh Allah. Allah sudah sediakan satu alam yang mana alam ini nggak pernah diinjak oleh makhluk Allah kecuali engkau yang akan masuk ke alam tersebut dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya cukup mengantarkan Rasul, mengantarkan baginda Rasul, cukup sampai di sini. Saya tunggu Rasul di sini. Nggak berani malaikat Jibril masuk ke alam tersebut. Rasul masuk, nggak ada sedikit pun yang luka di dalam tubuh Rasul, nggak ada. Masuk Rasul dan di alam tersebut Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dapat perintah ibadah dari Allah, yaitu ibadah salat. Makanya ibadah salat ibadah yang paling utama, karena Allah memerintahkan ibadah ini tanpa melalui malaikat Jibril. Hampir semuanya ibadah yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Rasul melalui malaikat Jibril. Tapi ini ibadah beda, bertemu Allah langsung dengan Rasul, sampaikan satu ibadah yaitu ibadah sholat. Ketika itu singkat cerita Rasul diperintahkan untuk sholat. Singkat cerita 50 waktu, balik Rasul kepada malaikat Jibril, bertemu malaikat Jibril yang sedang menunggu Rasul. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, dapat perintah apa dari Allah? Sholat sebanyak 50 waktu, 1 hari 1 malam. Rasul, umatmu gak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu dalam waktu sehari semalam. Minta dispensasi kepada Allah. Balik lagi Rasul ngebela umat, ngebela kita. Temu lagi sama Allah, dikurangi sama Allah menjadi 25. Balik lagi Rasul, ketemu lagi dengan malaikat Jibril. Ditanya lagi malaikat Jibril, bagaimana ya Rasul? Dapat dispensasi? Dapat. Jadi berapa? 25. Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, minta keringanan lagi sama Allah. Umatmu gak akan sanggup 1 hari 1 malam melaksanakan sholat sebanyak 25. Singkat cerita sampai kepada 5 waktu. Balik Rasul kepada malaikat Jibril, ditanya lagi sama malaikat Jibril, wahai Rasul, jadinya berapa? 5 waktu, 1 hari 1. Kata malaikat Jibril, nggak akan kuat umat melaksanakan sholat 1 hari 1 malam hanya 5 waktu. Kata Rasul, malu kalau harus balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar kata malaikat Jibril, meskipun dalam 1 hari 1 malam 24 jam ibadah sholat hanya 5 waktu, masih banyak orang yang tidak sanggup melaksanakan. Padahal kita tahu bahwa sholat itu ibadah yang amat penting. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa in saluhat saluhat sairu amalih, wa in fasadat sairu amalih. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang akan dihisab dari hamba-hambanya Allah ketika di hari kiamat yaitu sholat. Wa in salat sairu amali, apabila sholatnya baik maka seluruh amal ibadahnya pun ikut baik. Wa in fasadat sairu amali, apabila sholatnya buruk maka ibadah yang lainnya pun ikut. Saking pentingnya ibadah, makanya sholat adalah salah satu ibadah yang menjadi ibadah penting. Puasanya rajin, infaknya rajin, sedekahnya sering, sholatnya jarang, percuma. Jelek jadinya sedekahnya, jelek puasanya karena sholatnya jelek. Sholatnya bagus, sedekahnya jarang, puasanya cuma setahun sebulan sekali, bulan Ramadan doang, sunnahnya jarang. Karena sholatnya baik, ibadah yang kecil-kecilnya pun ke bawah baik. Karena sholat
saking pentingnya sholat. Sholat ya, jangan ditinggalin. Salah satu peristiwa yang ada di bulan Rajab, syahrullah kata Rasul. Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulannya Rasul. Wa Ramadan syahrul ummati. Bentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Itu adalah bulan umatnya Rasul. Kita kalau pengen diaku sama Rasul, itu adalah bulannya kita. Bulannya umatnya Rasul, bulannya kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul berikan satu doa, Rabbana, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Cukup sampai di situ. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahkan kami di dalam bulan wa Sya'bana dan di dalam bulan wa balighna Ramadan dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Berdoa Rasul sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan, 7 bulan akan masuk ke dalam bulan Ramadan, Rasul sudah berdoa. Makanya kita berdoa, banyak berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Karena masih banyak orang-orang yang nggak nyampe ke dalam bulan suci, makanya kita minta sama Allah biar nyampe ke dalam bulan suci. Karena bulan Ramadan adalah bulannya kita, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu semua orang bisa nyampe ke situ. Makanya kita berharap kepada Allah, karena jangankan orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan, jangankan orang yang berlipat-lipat ganda sholat di dalam bulan suci Ramadan, bahagia saja akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Betul nggak? Jangankan kita beribadah dalam bulan Ramadan baru bahagia senang akan datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadahu 'alan niran, jasadnya tersentuh dengan api neraka. Baru senang, baru gembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Saking mulianya tuh bulan suci Ramadan, saking pentingnya, makanya Rasul bilang Ramadan adalah bulan umatku, Ramadan adalah bulannya kita. Manfaatkan nanti kita ketemu sama Ramadan. Berharap sekarang untuk bertemu dengan Ramadan. Bentar lagi sekarang Rajab, ketemu lagi Sya'ban, tinggal sebulan lagi kita bertemu sama Ramadan. Makanya banyakin berdoa biar nyampe. Ya, biar nyampe ya Allah, panjangkan umur kami buat ketemu sama bulan Ramadan. Banyak orang yang tinggal sehari lagi ke Ramadan meninggal, gak nyampe ke Ramadan. Gak nyampe ke Ramadan. Saking mulianya Ramadan, Allah liburkan malaikat, Allah liburkan setan untuk menggoda. Allah ikat setan untuk tidak menggoda. Lalu kenapa di dalam bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang gak mau puasa? Bukankah itu godaan setan? Bukan. Itu godaan nafsunya. Setan menggoda kita dari 12 bulan, 11 bulan setan menggoda kita. Allah liburkan setan untuk menggoda hanya 1 bulan. Dari 11 bulan ini kita digoda oleh setan. Jadi kalaupun ada orang yang masih nggak mau puasa di dalam bulan Ramadan, ada orang yang masih nggak mau sholat di dalam bulan suci Ramadan, bukan dia tergoda oleh setan, tapi dia sudah menjadi setan. Ya. Setan udah nggak menggoda. Kata setan boro-boro digoda, jadi godanya jadi setan. Aman cek setan dan jadi setan. Ya, makanya puasa. Datang Ramadan puasa, banyakin ibadah, sholat duha, taikin sholat sunnahnya, tahajud, minta sama Allah di dalam bulan suci Ramadan. Bentar lagi nih, persiapin dari sekarang, latihan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Allah ciptakan 12 bulan, intinya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang tersisa adalah bulan Rajab. Dan dari bulan Rajab kita diperintahkan oleh Rasul untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma barik lana
Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Tambahin doanya wa hasil maqasidana. Minta sama Allah mudah-mudahan hasil semua maksud-maksud kita, hasil semua kepengen kita, hasil semua hajat-hajat kita. Minta sama Allah itu mah tambahan wa hasil maqasidana. Ya, manfaatkan bulan Rajab, manfaatkan bulan Sya'ban agar kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.